Langsung saja kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT Bank DKI Jakarta kepada Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan ex-Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan ex-pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial BJB Diki Syahbandinata sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, menyatakan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3,58 triliun rupiah. Kohar menjelaskan, dalam perkara ini, Zainuddin dan Diki diduga memberikan kredit kepada Sritex secara melawan hukum karena tidak didasari analisis yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dana kredit tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Dalam pemberian kredit kepada PT Sri Isman Tbk JM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan Divisi Korporasi dan Komisaris Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Fit and Modis disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Harga dunia melesat 3 hari beruntun dan berhasil menyentuh level tertinggi dalam 8 hari. Ketidakpastian global hingga anjloknya dolar Amerika Serikat hingga kekacauan soal defisit pemerintah Amerika Serikat mendorong kenaikan harga emas. Pada perdagangan Rabu 21 Mei, harga emas dunia mencapai harga penutupan perdagangan yang tertinggi dalam 8 sekaligus membawa emas kembali ke level 3.300 dolar Amerika Serikat. Penguatan ini menjadi kenaikan harga emas selama 3 hari beruntun. Dalam 3 hari tersebut, harga emas sudah terbang 3,5%. Harga emas naik untuk sesi ketiga berturut-turut pada perdagangan Rabu dan mencapai level tertinggi dalam 8 hari, dibantu oleh dolar yang lebih lemah dan permintaan safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Pada perdagangan Rabu kemarin, indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,56% di level 99,56. Penurunan tersebut merupakan kejatuhan dolar Amerika Serikat selama 3 hari beruntun. Dolar dilepas, demikian juga saham dan banyak yang beralih ke emas. Indeks utama Wall Street merosot dan imbal hasil obligasi pemerintah naik karena investor mengamati dengan seksama perdebatan penting mengenai RUU pemotongan pajak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah memicu kekhawatiran tentang utang negara dan terus meningkat. Selain itu, berdasarkan jajak pendapat Reuters, kepada ekonomi menunjukkan prospek ekonomi Amerika Serikat tetap lemah meskipun perang dagang Amerika Serikat-China mereda sementara waktu. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan telah menjadi angin segar pasar keuangan tanah air. Namun ada ancaman dari Amerika Serikat yang perlu diwaspadai. Dari sisi ekonomi, RUU pajak dan pengeluaran yang diajukan Presiden Donald Trump terus bergerak maju dan membuat khawatir investor. RUU ini diperkirakan akan menambah utang pemerintah sebesar 3,3 triliun rupiah hingga 2034. Kepala Strategi Pendapatan Tetap di Nuvin, Tony Rodriguez, mengakui cukup terkejut dengan pola front-loading utang tersebut, ditambah dengan paling mencolok adalah tidak ada pemotongan belanja pemerintah sama sekali. Lebih banyak utang adalah mimpi buruk bagi investor obligasi karena itu dapat mengancam kemampuan pemerintah untuk melunasi kewajibannya di masa depan.
Tarif impor juga menjadi sumber tekanan tambahan. Tarif ini diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang secara teori seharusnya mendorong investor untuk membeli obligasi karena mencari keamanan sehingga menurunkan yield. Namun ekonomi yang melambat juga bisa menurunkan penerimaan pajak yang pada akhirnya menambah beban utang pemerintah. Penerimaan dari pajak impor yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat hanya sedikit mengimbangi peningkatan utang ini. Kurangnya minat terhadap US Treasury menjadi salah satu penyebab tingginya imbal hasil. Lelang obligasi 20 tahun yang diadakan pukul 1 siang waktu setempat berlangsung kurang menggembirakan. Ini menjadi pemicu kenaikan yield ke level tertinggi sesi perdagangan. Kekhawatiran utama adalah bahwa minat beli investor terhadap obligasi Treasury Amerika Serikat mulai mengering karena pasokan utang baru yang terus meningkat untuk membiayai kebutuhan negara. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Di stasiun luar angkasa Tiangong milik China, ada bakteri baru yang tak pernah ditemukan di bumi. Bakteri bernama Nialia tiagongensis ini diduga adalah hasil adaptasi bakteri yang membawa atau terbawa dari bumi. Dalam laporan hasil penelitian yang diterbitkan di International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, peneliti mengungkapkan penemuan bakteri jenis baru dalam sampel yang dibawa dari Tiangong. Tim peneliti yang berasal dari Zhengzhou Space Biotechnology Group dan Beijing Institute of Spacecraft System Engineering menyatakan bakteri tersebut berevolusi sehingga bisa bertahan dalam kondisi stres, oksidatif, dan mampu sembuh sendiri dari kerusakan radiasi. Bakteri itu menggunakan gelatin sebagai sumber nitrogen dan karbon yang dijadikan alat pelindung dari faktor lingkungan yang membahayakan dirinya. Keberadaan bakteri di Tiangong belum dinyatakan berbahaya bagi makhluk hidup termasuk astronot. Penghuninya, peneliti menyatakan Nialia tiagongensis tidak membawa penyakit meskipun saudaranya di bumi diketahui bisa menyebabkan sepsis di tubuh orang yang mengidap gangguan sistem kekebalan tubuh. Di sisi lain, mikroba tersebut bisa menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kemampuan manusia untuk tetap sehat dan selamat dalam perjalanan panjang di luar angkasa.